Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rohman Muklis Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul e-bisnis dan kerjasama global. Pada kesempatan kali ini, kenapa kita membahas e-bisnis dan kerjasama global? Karena bisnis inilah yang bekerja pada saat ini gitu. E-bisnis adalah terobosan baru, terutama pada saat pandemi seperti ini, di mana orang-orang tidak memungkinkan untuk selalu keluar rumah untuk berbelanja, dan e-bisnis ini adalah solusinya. Pada kesempatan kali ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi. Yang ketiga, sistem-sistem untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial. Yang keempat adalah fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari proses bisnis itu sendiri. Dari ruang lingkup manajemen, proses bisnis itu terdapat 4 tahap. Mungkin bisa disingkat PWATS. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Di mana itu adalah tahapan sistematis yang harus dilakukan oleh setiap pebisnis ataupun manajemen. Nah, kalau di bisnis ini, di buku Sistem Informasi Manajemen ini, pengertian dari proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, yang dimana produk atau jasa ini akan bermanfaat untuk para penggunanya. Lalu di sini ada sistem informasi ini, tujuannya yaitu mengotomatisasikan banyak langkah dari setiap proses bisnisnya, dimana kita ambil contoh seperti absensi kehadiran. Jika tidak ada sistem informasi, mungkin setiap pegawai perlu diabsen oleh satu pegawai, yang sekian banyak pegawai itu akan membutuhkan sangat banyak waktu. Tapi sistem informasi di sini memungkinkan hal tersebut menjadi sangat singkat. Contoh menggunakan fingerprint atau misalnya lewat retina mata. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Di sini pengertiannya adalah sistem pemrosesan transaksi yang mampu memantau aktivitas dasar dan transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan uang tunai, penggajian, dan hal lainnya. Contohnya untuk sistem manajemen yang berbeda ini, sebuah perusahaan yang pernah saya tahu itu menggunakan sebuah sistem yang dimana di dalam sistem itu terdapat sebuah dashboard. Nah, di dalam dashboard itu biasanya ada kotak-kotak, contoh isinya adalah masing-masing departemen keuangan, administrasi atau HRD, procurement, terus bagian IT dan sebagainya, di mana setiap lapisan manajemen dapat mengakses dashboard tersebut untuk memudahkan mengambil informasi yang akhirnya akan memudahkan juga dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Yang kedua adalah sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Sistem ini merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Nah, selanjutnya ada sistem manajemen rantai pasok. Bisa kita ketahui rantai pasok adalah sistem atau proses di mana kita mengetahui pergerakan dari suatu produk dari hulu ke hilir. Sistem ini membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik berbagi informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, serta pengiriman produk dan jasa, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya memproduksi serta mengirim barang dan jasa secara efisien. Tujuan manajemen rantai pasok yaitu untuk menghasilkan produk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam jumlah yang tepat, sesuai dengan jumlah konsumsi pelanggan, dengan biaya serendah mungkin dan waktu secepat mungkin. Kenapa itu dilakukan? Karena balik lagi kepada salah satu tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk memperkecil penggunaan dana atau menekan biaya yang keluar.
salah satunya yang sudah disebutkan barusan, dari waktu yang digunakan, juga biaya yang lebih ditekan lagi. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menarik minat, dan mempertahankan konsumen yang paling memberikan keuntungan, menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah ada, dan untuk meningkatkan penjualan. Contohnya seperti CRM ini, BCA menyediakan layanan chat 24 jam untuk para konsumennya untuk mengetahui informasi mengenai masing-masing nasabah, atau segala jenis informasi lainnya yang dapat diakses lewat chat WhatsApp tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai e-business, e-commerce, dan e-government. Di sini adalah elektronik. Yang pertama e-business. Tadi di awal sudah sempat disinggung sekilas. E-business ini mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Contohnya, kita dalam berbelanja pakaian atau kebutuhan sehari-hari, kita tinggal mengakses Shopee. Di mana Shopee ini menyediakan kebutuhan dan perlengkapan kita sehari-hari dengan lengkap, serta pengiriman barangnya pun lebih cepat dan efisien. Selanjutnya e-commerce. E-commerce ini sebenarnya bagian dari e-business, dan penjelasannya pun tadi telah disinggung di e-business, penjelasan e-business sebelumnya. Yang ketiga ada e-government. Ini mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintahan terkait lainnya secara digital. Contohnya, sekarang untuk kita mengakses informasi tentang ekspor impor, kita hanya perlu mengakses dari Kemendag, web Kemendag. Atau misalnya kita ingin daftar sekolah dan sebagainya, Kemendikbud telah menyediakan fasilitas berupa layanan dari e-government tersebut. Ya. Selanjutnya yang materi ketiga adalah sistem untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial. Yang pertama, kolaborasi merupakan bentuk kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi juga dapat berlangsung secara singkat, selama beberapa menit bahkan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama, bergantung dari pekerjaan dan hubungan di antara partisipan yang mengikuti kolaborasi tersebut. Kolaborasi tentu memiliki tujuan yang jelas. Terdapat beberapa tujuan dari kolaborasi tersebut. Yang pertama, mengubah sifat pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan bidang pekerjaan profesional. Yang ketiga, mengubah struktur organisasi. Yang keempat, mengubah ruang lingkup perusahaan. Yang kelima, menitik beratkan pada inovasi. Dan terakhir adalah mengubah budaya kerja dan bisnis. Bisnis di jaring sosial bertujuan untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Jadi dari bisnis di jaring sosial ini, contoh misalnya sebuah perusahaan itu selalu menggunakan, atau mungkin dari perusahaan itu lebih luas lagi, mungkin dari satu departemen itu memiliki grup WhatsApp atau misalnya grup Facebook dan sebagainya untuk melakukan diskusi-diskusi secara informal mungkin, namun tetap pada tujuannya itu mendapatkan informasi secara jelas, cepat, dan akurat. Manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jaring sosial diantaranya adalah mencapai produktivitas, mendapatkan kualitas, menciptakan sebuah inovasi, memberikan customer service yang jauh lebih baik, dan peningkatan dari kinerja keuangan. Selanjutnya, perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial. Yang pertama contohnya adalah IM, yang kedua adalah Wiki, yang ketiga Virtual Words, yang keempat adalah platform kolaborasi seperti Google Calendar, Gmail, Gtalk, Gsites, Gdrive, yang sehari-hari mungkin kita sendiri sering memakainya. Selanjutnya dan yang terakhir mungkin adalah fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Yang pertama itu meningkatkan akurasi data. Seperti telah disebutkan tadi bahwa sistem informasi
mampu mengefisiensikan setiap pekerjaan, contohnya mengenai masalah absensi tadi, di mana kita akan lebih efektif dan akurasinya pun akan lebih terjamin ketika menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, memudahkan koordinasi. Contoh menggunakan dashboard untuk sebuah perusahaan, ada departemen keuangan, departemen procurement, departemen HRD, dan sebagainya. Dalam satu wadah itu akan memudahkan koordinasi dari sebuah perusahaan, tentunya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas SDM. Penggunaan sistem informasi yang semakin berkualitas akan menuntut masing-masing dari SDM tersebut untuk berkualitas. Maka dari itu penggunaan sistem informasi ini pasti akan menuntut peningkatan kualitas SDM tersendiri. Yang terakhir, menekan biaya operasional. Seperti dalam bidang rantai pasok tadi, sistem informasi akan memangkas biaya maupun waktu yang digunakan sebuah perusahaan untuk menjalankan setiap aktivitas bisnisnya atau setiap proses bisnisnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akan dapat menekan biaya operasional. Untuk kesempatan kali ini mungkin sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.